Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'alna mimman yuhallilu halalah wa yuharrimu haramah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Ya, tentu ayat ini sangat banyak di dalam Al-Quran dan sudah seharusnya tema kaum Ad menjadi sangat aksiomatik bagi orang-orang beriman, terutama Ahlul Quran. Ya. Walaupun nggak disebut di sini siapa nabinya, otomatis tahu. Maksudnya Nabi Hud. Walaupun nggak disebut di sini di mana tempatnya Al-Ahqaf di Yaman. Ya. Diazab dengan rihan sorsoron. Ya. Angin yang sangat dingin, sangat kuat, dan bersuara yang sangat mengerikan. Yaumin nahsim mustamir. Bahwa di suatu hari yang terus menerus, ya, maka harus kita ingat bahwa maksud terus menerus disebut di surat Fussilat fi ayyamin muhsad, ya, disebut di Al-Haqqah sakharaha sab'a layali wa thamaniyata ayyamin usyur, yang berlangsung selama 7 malam dan 8 hari. Dan begitulah kemarin sudah kita bahas tanza'un nasa, ya, yang mencopot, ya, mencabut manusia. Jadi berarti ada suasana karena anginnya keras, ya manusianya nggak bisa berpijak lagi ke tanah, ya, bisa sifatnya berterbangan, bisa dihempaskan ke batu. Ya. Jelas tanza itu artinya mencabut manusia. Nggak berlaku hukum gravitasi. Ya. Sehingga mereka bagaikan a'jazun nakhlin, ya, bagaikan bagian paling atas pohon-pohon kurma yang sudah mungqa'ir. Ya. Qa'ir betul-betul tercabut, ya. Kenapa harus diungkapkan mungqa'ir, betul-betul tercabut? Jadi kurma kalau sudah tercabut oleh angin itu biasanya, ya, tercabutnya ataupun pohon pada umumnya kalau sudah tercabut oleh angin itu yang tercabut bukan sekedar patah saja, tapi akarnya pun sampai muncul. Nah, itu kalau mau kita pelajari, mungqair itu dari kata qakrun. Ya. Qakrun itu artinya daleman. Ya. Qakru bi'rin, dalamnya apa? Sumur. Misalnya, ini berapa meter? Ya. Kamitron qakru hadal bi'r. Qakru dalam. Mungqair, ya, ketika tercabut dari bagian yang paling dalam. Ya. Kenapa harus diungkapkan mungqair? Ya. Karena bagi kaum Ad itu nggak masuk akal. Ya.
Kenapa nggak masuk akal? Karena mereka orang yang sangat perkasa. Ya, ya. Secara badannya ya sangat perkasa yang disebut di surat Fussilat maupun surat Asy-Syu'ara. Ya. Idza baqastum jabbarin dan seterusnya. Ya. Tapi berhadapan dengan tentara Allah berupa rihan sorsoron sama sekali tidak ngaruh. Ya. Bagaimana dengan apa yang ada di ayat Al-Haqqah? Ya. Fatarul qauma fiha sar'a. Mereka bergelimpangan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Bagaikan pohon-pohon kurma yang sudah kopong khawiyah. Jadi karena kopong, ya, kalaupun diinjak batang pohon kurma itu, ya, ya menjadi pipih ya, menjadi retak gitu ya, karena sudah khawiyah. Pertama, kita harus paham kenapa harus diumpamakan dengan nakhl, pohon kurma. Ya. Pertama, pohon kurma itu terkenal tinggi. Jadi istilah bahasa Arabnya namanya wajhus syabah, titik persamaan. Ya, memang ada kesamaannya antara pohon kurma dan kaum Ad. Ya, tinggi-tingginya ya sekitar segitu. Dan pohon kurma itu terkenal pohon yang sangat kuat dan kokoh. Ya, secara akal nggak mungkin manusia bisa mencabut kuatnya. Ya. Jadi cara nanamnya agar betul-betul akarnya menghunjam ke dalam bumi itu ketika masih tumbuh kecil ya itu diletakkan batu di atasnya, batu besar, sehingga si pohon kurma itu nggak bisa menjulang ke atas tapi dia konsentrasi memperbanyak akar, memperkuat ke dalam. Ya, sehingga dalam bahasa Arab cara menanam pohon kurma ini menjadi apa? Menjadi perumpamaan di dalam menjalani kehidupan yang keras ya. Istilahnya menjalani wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kurma itu kuat karena waktu masih kecil itu ya, diletakkan di atasnya batu besar sehingga dia nggak bisa naik ke atas sehingga apa akarnya menghunjam ke dalam. Ya, tentu mereka punya hitungan sendiri setelah berapa bulan baru batunya diangkat, namanya tumbuh ke atas. Ya. Kenapa harus begitu? Ya, karena tahu sendiri kan padang pasir ya, struktur tanah, karakter tanah Arab itu tanah berpasir. Ya. Kemudian pohon di Arab sering ada badai. Bayangkan kalau kurmanya tidak kuat, maka gampang kena badai sehingga tumbang. Kalau diakali seperti itu, subhanallah itulah cara Allah apa, mengajarkan kepada manusia bagaimana menanam kurma yang baik. Dan memang dalam banyak ayat Allah jadikan ya, kurma sebagai bahan baku bagi kehidupan manusia, bahan pangan bagi manusia.
Jadi sebagaimana pohon kurma itu nggak mudah tumbang, seharusnya kaum Ad juga nggak mudah tumbang. Ya. Tapi menghadapi ya, rihan sarsaran, maka semua menjadi lemah di hadapan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara nakhlin munqa'ir dengan nakhlin khawiyah tidak tidak dipahami sebagai kontradiksi, tapi saling melengkapi. Bahwa mereka bagaikan pohon kurma yang tercabut dari akar-akarnya dan batangnya kopong lagi. Jadi pada akhirnya untuk menjelaskan bahwa kekuatannya sudah habis dihancurkan oleh rihan sarsarin api. Ya. Fakaifa kana adzabi wa nudur. Allah ungkapkan dari kejadian ini sebuah wa'id, sebuah ancaman. Bagaimana berarti manusia disuruh mempelajari ataupun menghayati proses, ya, proses azabku dan peringatan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Ya. Fahal min muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Ya, biasanya ayat ini ya, seperti yang sering kita dengar, jaminan bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu sudah digaransi kemudahannya bagi yang ingin tilawah, bagi yang ingin menghafal, mempelajari tafsirnya, itu semua sudah diberi kemudahan oleh Allah, walaupun harus kita pahami kata kemudahan itu artinya sesuatu yang terjangkau. Bukan berarti sesuatu yang didapat tanpa mujahadah. Ya. Ya, ibaratnya kalau kita berpikir agak realistis, katakan belajar tafsir dengan online seperti ini, ya, yang menjelaskan tentang seluk-beluk ayat Al-Quran, ini salah satu taisir, walaqad yassarna, ya. Ya, tidak perlu kita atau manusia bisa cukup ya, ya, ya tercukupi insya Allah belajar tafsir dengan online, di mana dia mendapatkan penjelasan-penjelasan yang instan. Ya. Sementara kalau mau belajar sendiri, berarti kita belajar kaum Ad, berarti harus belajar dari apa yang dijelaskan di surat Al-A'raf. Ila adin akhahum huda qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ya, namun seperti yang biasa diungkapkan oleh para mufassirin, ya, la taradufa fil Qur'an. Tidak ada suatu kesamaan yang tanpa arti di dalam, ya. Walaupun walaqad yassarna diulang 4 kali, namun kita harus memahami ya, konteks asli di ayat ini, ya, disebut di ayat ke-22. Dalam tadabburnya kita harus bisa memahami apa bedanya walaqad yassarna yang ada di ayat 15 dan 22.
Ya, begitu juga ayat-ayat seperti fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Maka untuk memahami perbedaannya berarti harus dipahami ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ya, konteks aslinya apa? Ya. Ataupun seperti di wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya. Arti boleh sama, ya, maksud boleh sama, namun pendalamannya harus bisa dirasakan perbedaan. Ya. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya. Dalam konteks kaum Ad, ya, maka manusia berkhusus kaum muslimin, ya, berkhusus lagi ahli Quran, ya, harus memahami bahwa apapun yang ada di dunia ini kalau tidak dibarengi oleh keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ketaatan-ketaatannya, ya, kemudian persiapan-persiapan hari akhiratnya, apapun yang kita rasakan di dunia ini menjadi sia-sia semua, nggak ada guna. Itulah yang paling menonjol yang Allah pesankan dalam kehidupan kaum Ad. Ya. Maka walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir dalam konteks kaum Ad, ya. Ya, intinya ya, manfaatkan semua yang ada dalam kehidupan ini untuk beriman kepada Allah, menyiapkan kehidupan akhir. Mulai dari yang paling global. Yang paling global apa? Ya. Kita ada di dunia ini. Sekedar ada aja deh, ya. Belum lain-lain, belum terkait dengan kondisinya gimana, ya. Kita ada. Kita ada di dunia ini, ya. Betul enggak keberadaan yang memberi manfaat atau memberi kesengsaraan? Ya. Semuanya kembali kepada, ya, bagaimana manusia memanfaatkan keberadaan, mengisi keberadaannya di dunia, ya. Kemudian eh, sehingga dia beruntung di situ, ataupun sebaliknya ada di dunia tapi hanya untuk ngotorin dunia, maka dia akan sengsara. Untuk fikrah seperti ini, maka Allah selalu kata, ya, bahwa, ya, keberadaanmu di dunia harus betul-betul tersambung, ya, terpakaikan dengan Al-Quran. Ya. Ya, ibarat ibarat ibu punya baju, paketnya apa? Paketnya ya harus ada lemari buat nyimpen, paketnya harus ada air buat nyuci. Cukup air saja enggak, paketnya harus ada sabun. Ya. Sudah cukup, harus ada tempat jemur. Paketnya apa lagi? Harus ada setrikaan. Hidup juga begitu, ya. Selama hidupmu nggak tersambung dengan Al-Quran, maka secara umum hidupmu itu, ya, ya, menjadi, kata orang Arab itu mazbalatut tarikh, ya, mazbalatut tarikh, menjadi sampah sejarah. Ya. Si Fulan pernah ada hebat, ya, tapi karena nggak tersambung dengan wahyu Allah menjadi mazbalatut tarikh. Memang ada, tapi sampah dalam sejarah. Siapa itu? Ya, contohnya kaum Ad ini, kaum Ad, Fir'aun, ya. Sehingga Allah katakan hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud, ya. Keren-keren sih, ya, pada Fir'aun ada Thamud, tapi mereka tidak memaketkan hidupnya dengan wahyu Allah, ya. Sehingga ayat-ayatnya selalu begitu.
di mana ada manusia, di situ ada ngingetin Al-Quran. Ya. Baik yang eksplisit maupun implisit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, apa yang diikra utamanya Quran. Ya. Kenapa? Khalaqal insana min 'alaq. Menunjukkan antara khalaqal insan, penciptaan manusia, dengan Al-Quran tidak boleh terpisahkan. Ya. Apalagi Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. Oh, ada yang ungkapannya naratif. Ya. Ya. Kamu ada, itu siapa yang mengadakan kamu? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ya. Tentu jawabannya Allah yang mewujudkan saya di dunia ini. Terus kamu setelah ada itu dikasih oleh Allah apa? Ya, makanan. Afara'aitum ma tahruthun. Ya. Siapa lagi? Kasih air supaya hidup. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Siapa lagi? Dikasih api. Afara'aitumun nar allati turun, dan seterusnya. Ya. Terus jangan lupa, di balik semua keberadaanmu dengan daya dukungnya itu Al-Quran, ya, akan menyempurnakan keadaan. Wala uqsimu bima waqi'un nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'an. Ya. Maka apabila manusia itu sudah terhubung dengan wahyu Allah, ya, pemahamannya ini, kalau saja ada manusia sudah terhubung dengan wahyu Allah, kemudian hidupnya itu katakan nggak ada enak-enaknya, min awalil akhiri nggak ada enak. Ya. Semua kenikmatan dunia nggak didapatkan. Maka manusia itu tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Selama ada Al-Quran, kamu tidak akan hidup tashqa. Walaupun kehidupan duniamu tashqa, kelihatannya tashqa, ya. Kelihatannya sengsara, ya. Tapi akan berubah menjadi kesengsaraan yang berakhir, dan kemudian manusia termuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika kamu menjadi manusia yang tidak berhubung dengan Allah, terus orang menyebutmu apa? Masya Allah, ya, yang perempuan cantik banget, ya, yang laki-laki ganteng banget, gagah banget, tapi nggak terhubung dengan Allah. Maka kisah-kisah menjelaskan semuanya itu nggak ada gunanya. Semuanya itu akan berakhir dan kamu akan, ya, diadab di akhirat, bahkan di dunia diadab. Maka Allah katakan di, ya, surat Asy-Syu'ara, bagaimana kehidupan Ad yang memiliki banyak keunggulan kehidupan dunia, ya, menjadi tidak ada gunanya semua, ya. Menjadi berakhir dengan tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Ya. Ya. Padahal mereka dikatakan terkenal dengan orang-orang yang istilah sekarang pembangun infrastruktur kehidupan yang luar biasa. Ya. Tapi kehidupan seperti itu jika tidak terhubung dengan wahyu Allah, Allah katakan itu semua main-main. Ya. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Ya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin. Infrastrukturnya luar biasa, ya, untuk dinikmati,
dan dijadikan untuk menjaga keamanan mereka, takhludun, ya. Jadi infrastruktur yang luar biasa, ya, bagaimana membangun gedung-gedung, ya, yang istilah sekarang itu tahan gempa, ya, ataupun tahan bom, ya, dengan bunker-bunkernya. Tak mungkinlah manusia itu bisa musnah dengan sarana-sarana yang dibangun. Tapi Allah katakan semuanya itu nggak ada guna. Saat itu disikapi dengan fakadzabuhu, dengan mendustakan wahyu ataupun utusan Allah, fa ahlaknahum. Ya. Makanya Allah inginkan menjadi inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizul. Ya. Ini juga termasuk ayat-ayat yang banyak diulang oleh Al-Quran. Inna fi dzalika laayah. Ya, dalam kehidupan umat terdahulu, ya, bahwa itu sebagai sebuah pelajaran bagi manusia. Umumnya manusia tidak mau mengambil pelajaran. Kenapa? Ya karena tidak terhubung dengan wahyu. Ya. Bahkan Fir'aun yang jasadnya masih bisa dilihat, ya, minimal dilihat di Google misalnya, di YouTube minimal, ya. Tetap ayat hasilnya apa? Seperti yang dikatakan dalam surat Yunus, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Umumnya manusia itu, ya, nggak bisa mengambil pelajaran dari Fir'aun. Agar bisa mengambil pelajaran, saya harus terhubung dengan wahyu Allah. Di balik wahyu Allah itu ada Allah, ya, sebagai sahibul kalam, ada Rasulullah SAW sebagai penyampai Al-Quran. Ataupun kalau saja manusia itu, ya, canggih di dalam dalam peternakannya, ya, pertaniannya, udah hebat banget deh, ya. Tapi semuanya menjadi nggak ada. Ya. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lam. Ini semua di surat Asy-Syu'ara, ya. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lam. Amaddakum bi an'amin wa banin. Ya. Ya. Berarti secara secara kehidupan rumah tangga mereka juga, ya, produktif, melahirkan generasi, ya. Amaddakum bi an'amin wa banin. Ya. Wa jannati wa uyun. Begitu juga pertaniannya sangat maju, ya, tapi semuanya menjadi hancur ketika kehidupan itu tidak terhubung dengan Al-Quran, dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena menjadi sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan SOP penciptanya. Karena itu penjelasan Allah sebagai pencipta kehidupan, ya, itu selalu diungkapkan oleh Al-Quran agar manusia, ya, sadar bahwa hidup ini nggak mungkin jika tidak dihubungkan dengan penciptanya. Ya. Dan ini untuk lebih menguatkan bagaimana kita memahami walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir dalam konteks kaum 'Ad, ya. Di surat Fussilat ayat 15, ya, Allah katakan ketika kaum 'Ad itu, ya, bersikap sombong terhadap Allah, terhadap wahyu Allah, terhadap putusan Allah, ya, maka nggak ada gunanya ketika mereka menjadi orang yang
asyaddu minna quwwah, ya, menjadi manusia yang terkuat di zamannya, asyaddu minna quwwah, ya. Jadi apapun yang dimiliki manusia menjadi sia-sia semua, ya, jika tidak terhubung, ya. Asyaddu minna quwwah, ya, tapi menjadi sia-sia kalau wa kanu bi ayatina yajhadun. Kalau pada akhirnya manusia itu menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yajhadun. Maka apa saja bentuk yajhadun yang dilakukan oleh kaum Ad, ya. Maka dalam surat apa? Dalam surat Al-A'raf yajhadunnya dengan me, apa, menghina ataupun menolak utusan Allah, yaitu Nabi Hud. Ya. Nabi Hud dituduh dengan safihun, ya, orang yang nggak waras. Ya. Betapapun Nabi Hud, ya, yang juga harus menjadi mudzakir bagi kita, ya, objek yang harus kita pelajari, ya. Mereka mengatakan qalu yahudu majitana bibayyina, ya. Ini salah satu bentuk yajhadun juga, ya, keingkaran manusia terhadap Allah dan wahyu, ya. Apa itu, ya? Jadi qalu yahudu majitana bibayyina. Jadi Allah katakan berinteraksi dengan wahyu Allah Al-Quran ini, ya, dasar-dasarnya harus yakin. Terima aja ini dari Allah. Ya. Ya. Misalnya di surat Al-Jathiyah, hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Ya. Ya, namanya yakin. Ya. Manusia itu harus siap menerima sesuatu itu secara utuh. Ya. Ibarat dokter misalnya mengatakan, kamu minum ini ya, siap dok, saya minum. Ya. Atau kamu jangan makan ini lagi ya, siap. Itu namanya yuqinun. Bukan kamu minum ini ya, kenapa harus minum ini dok? Ini memang ini apa ini? Tanya dari awal sampai akhir. Ya boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau nanyanya menunjukkan nggak keyakinan, nanti hatta dijelaskan kenapa harus itu, kenapa begini. Jadi harus yakin. Ya. Apalagi alim qiyad harus, ya. Jadi menerima wahyu Allah itu karena, ya, tunduk atau siap bersikap ketidakberdayaan di hadapan Allah. Ya. Sebagai hambanya, oke lah suruh begini siap, suruh begini siap. Ya. Itu dasar-dasar iman seperti itu asal. Ya. Apalagi ihtisab. Ya. Dasar beriman Allah itu ihtisab. Yakin ada balasannya. Ya. Saya lakukan ini balasannya ini. Kalau amal B balasannya ini. Kalau nggak saya lakukan dampaknya ada ihtisab. Ya. Kaum Ad itu nggak siap beriman dengan model begini. Segala-galanya maunya harus ada buktinya. Kalau saya begini nanti bisa gimana? Kalau saya begini bisa nggak nanti? Beriman dengan, seperti itu namanya yajhadun. Ya. Sehingga di sikap mereka ini diabadikan di surat Hud, ya, dengan
mengatakan qalu yahudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Wahai Hud, kamu ini katanya nabi, tapi kok tidak memberikan atau tidak mendatangkan bukti yang jelas, ya, bahwa kamu itu nabi. Maka Nabi Hud mengatakan, ya nggak bisa. Saya bisa mendapatkan atau tidak itu, ya, semuanya dengan seizin Allah. Kalaupun saya bisa, itu karena seizin Allah. Kalau enggak, ya berarti saya tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ya. Ya, maka sikap seperti ini mungkin dalam skala lebih ringan, ya, masih sering terjadi seperti itu. Sikap Yahudu majitana, qalu Yahudu majitana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatin. Ya, kalau itu terjadi, maka itu bisa menjerumuskan manusia kepada wa kanu bi ayatina yajhadun. Ya. Wah, dalam bahasa-bahasa yang cukup banyak yang riskan itu menjadi satu yajhadun. Ya, memang ada jaminan kalau negara ini pakai Al-Quran, kemudian ya dalam beberapa waktu hidup semua permasalahan langsung terselesaikan masalahnya. Masalah ini terselesaikan. Belum dilaksanakan, belum. Jadi memahami ataupun meyakini wahyu Allah tidak bisa begitu. Tidak bisa pakai apa istilahnya, ya, transaksional. Ya, ya. Yang rumah tangga juga begitu. Memang kalau kita terapkan Al-Quran dalam rumah tangga ini dijamin suami kita akan begini. Yang kata suami istri akan begini. Nggak bisa begitu. Ya. Kalau kamu begitu, ya syahadun. Ya. Bisa jadi nanti Allah akan realisasikan yang kamu inginkan. Ketika saya hidupkan dengan Al-Quran rumah tangga ini begini. Ya. Karena dasarnya bukan tadi yakin, al-inqiyad, al-ihtisab. Ya. Ini mah kebetulan. Ya. Itu buktinya nggak pakai Al-Quran bisa juga. Ya. Dan ini tidak mustahil oleh manusia dihubung-hubungkan ke kenyataan-kenyataan yang ada. Ya. Katanya Presiden Mesir itu hafal Quran, ulama, ya, paham Al-Quran, macam-macam. Ya. Ya. Tapi buktinya cuma setahun digulingkan. Macam lah, ya. Itu nggak terbukti sebenarnya dengan Al-Quran semuanya beres itu. Ya, semuanya transaksional semua. Ya. Ya. Dan tidak mustahil menimpa orang-orang beriman, ya, yang kurang yakin dengan Al-Quran. Ya. Ya. Ayo kita kembali kepada Al-Quran biar Allah beri kemenangan di pemilu nanti. Ya. Ya. Memang ada jaminan nih suara, ya, 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 calegnya semua. Memang jaminan kalau kita, ya, rajin ibadah dan seterusnya, rajin baca Quran, suara meningkat. Dia transaksional seperti itu. Ya. Ini bisa menjadi wakana di ayatina dia. Ya. Dalam skala lebih sering lagi, ya, orang mengatakan saya ini udah kurang apa, sholat 5 waktu udah, ini sudah, tapi hidup saya kok masih sengsara begini. Ya. Dikiranya, ya, beribadah kepada Allah itu, ya, ya seperti di akhirat langsung langsung menjadikan dunia ini darul jaza. Kalau kamu begini hasilnya begini. Kalau hasilnya begini.
Itulah yang dimaksud oleh kaum Ad, qalu yahudu ma ji'tana bibayyinah. Ya. Jika itu dilakukan oleh manusia, maka manusia akan ter, terkendala di dalam ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga harus mengalami begitu. Ya. Memang kalau kami beriman, ya, bisa nggak ini gunung-gunung yang mengelilingi kota Mekah ini agak digeser, ya, supaya Mekah ini agak luas, ya. Jangan pokoknya mau keluar Mekah harus ya menaiki bukit misalnya. Dulu begitu ya, sekarang kan udah jadi jalan semua, jadi terowongan lainnya. Maka Allah katakan ya dia menuntut tiga ya, bisa enggak bumi negeri Syam itu dipindahkan dekat Makkah, orang yang mati dihidupkan. Maka Allah katakan bagi Allah bisa aja itu semua ya, tapi direalisasikan atau tidak itu terserah saya kata Allah. Balillahil amru jami'a. Ya. Memang ada jaminan kalau ini saya realisasikan terus kamu jadi beriman. Enggak ada jaminan. Karena Allah minta kalau mau beriman kepada Al-Quran itu harus lepas dari semua pertimbangan-pertimbangan kehidupan dunia, yang ada hanyalah karena ini dari Allah yang maha benar, saya syahid. Karena saya adalah manusia yang memang diciptakan agar menghambakan diri kepada Allah, merasa lemah di hadapan Allah, harus menjadi penurut, suruh begini iya, suruh begini saya siap. Toh bagi di sisi Allah nggak bakal dia menyia-nyiakan hamba-hambanya yang siap nurut. Innala nudhi'u ajral muhsinin. Kalau itu dasarnya, maka insya Allah tidak saja di akhirat Allah akan beri balasan, bahkan di dunia pun Allah juga akan tunjukkan balasan-balasannya. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang belum sesuai dengan keinginannya, maka dia tidak peduli dengan belum terlaksananya sesuatu itu. Ya. Nah, katanya yang ada di Gaza itu sudah menggunakan prinsip-prinsip jihad di jalan Allah. Kok nggak menang-menang? Kok malah yang terbunuh terus bertambah? Sudah 20.000 lebih terbunuh. Kok semuanya bisa dihancurkan semua? Maka ketika itu membuat manusia nggak percaya lagi dengan prinsip jihad, nggak percaya lagi dengan prinsip bahwa mereka itu padahal semua sudah menghafal Quran dan seterusnya, maka terjerumuslah manusia itu kepada wakana bi ayatina yajhadun, yang dulunya itu dilakukan oleh kaum Ad ya, yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah. Ya. Jadi kaum Ad dikasih nggak dibuktikan oleh Allah ya bagi Nabi Hud sebuah bayinah, sebuah bukti yang jelas. Ya. Ya. Nabi Soleh dibuktikan dengan naqah. Tapi apakah kemudian dengan naqah onta itu beriman? Enggak juga. Ya. Setelah dihadirkan onta, yang ada adalah idzin ba'ata ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi fasuqiyaha fakadzabuhu fa'aqaru. Ujung-ujungnya juga ontanya dibunuh ya. Dan akhirnya diazab oleh Allah, fadallama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Ya. Kalau saja ya keimanan kepada Allah itu sangat terkait dengan ya bukti-bukti ya, seharusnya orang-orang yang oleh Allah dimudahkan menikmati kehidupan
di dunia ini sebetulnya kaya, sehat, cantik, dan seterusnya. Seharusnya mereka dong yang lebih mudah untuk beriman. Seharusnya dia berpikir, ya, saya kan beda dengan yang lain. Yang lain pada miskin, saya kaya. Yang lain eh, nggak rupawan, saya ya, terkenal cantik, ganteng, dan seterusnya. Tapi yang ada malah kebalikannya biasa. Mustab'afin, orang-orang yang dalam kehidupan penuh kekurangan, itu yang lebih mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga Allah katakan, qala al-mala'ul ladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu liman amana minhum. Ya. Justru manusia-manusia yang dalam kekurangan, ya, itu ya, biasanya lebih mudah untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ya, semuanya ini kembali kepada ya, siapa yang ingin beriman kepada Allah, gunakanlah pendekatan-pendekatan yang dasarnya al-yakin, dasarnya al-inqiyad, ketundukan, dan al-hisab, meyakini balasan-balasan. Ya. Demikian jamaah rahmatullah yang bisa kita pelajari dari walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri dalam konteks kisah kaum Ad, ya, ataupun kisah Nabi Hud alaihissalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil